Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan channel saya, channel yang membahas tentang budidaya ikan ya. Yang kali ini saya akan membahas ikan nila ya dengan media kolam tembok yang cukup kecil ya, yang tidak terlalu besar tapi menghasilkan ikan nila yang berkualitas. Apa saja yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan nila? Yang pertama, media kolam. Media kolam itu harus dalam minimal 70 cm. Nah, bagaimana ikannya lincah-lincah ya ketika dipanen. Nah, dengan kedalaman 70 cm ikan nila akan lebih cepat besar ya, paling minimal. Kalau 1 meter atau 1 meter lebih itu lebih bagus lagi. Nah, ini dia ikan nilainya yang kita akan dipanen. Nah, yang kedua, usahakan airnya itu mengalir ya, mengalir atau dikasih aerator. Kenapa? Ikan nila itu membutuhkan oksigen yang sangat cukup untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan ikan gurame, karena ikan gurame itu bantuan napasnya menggunakan labirin sehingga tidak memerlukan air ya mengalir atau bantuan aerasi untuk budidaya ikannya. Nah, budidaya ikan nila membutuhkan oksigen yang cukup ya, yang terlalu dalam air bisa menggunakan sistem resirkulasi, sistem RAS, bisa menggunakan bioflok ya. Meskipun tidak harus SOP biofloknya, yang penting ikan itu perlu aerasi. Nah, bisa saya buktikan hasilnya, kita bisa memanen ikan nila dengan bobot 3 sampai 6 per kilogramnya. Yang penting kita harus memperhatikan kualitas airnya. Kualitas air harus diperhatikan apakah itu banyak amoniaknya atau tidak. Nah, itu kalau kita menggunakan sistem ras yang tidak terlalu kencang airnya. Kenapa? Kita tidak bisa menyaringnya secara langsung, kita hanya membutuhkan air untuk mengalir ya, mengalir supaya ada oksigen terlarut. Tapi kita harus juga perhatikan amoniaknya itu atau kekeruhan airnya itu bagaimana. Kalau kita tidak memperhatikan kekeruhan air dalam budidaya ikan atau kotoran ikan terlalu banyak di bawahnya, nah, ikannya itu biasanya akan sering terkena penyakit. Nah, kalau kita harus sering membersihkan kotoran bawahnya seperti ini, rutin kita mengganti air, kita bisa memanennya dengan maksimal. Nah, kita harus perhatikan apakah itu airnya udah kotor atau belum. Kalau sudah kotor itu harus ganti ya, rutin. Kalau ikannya padat tebar itu biasanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita harus dikuras kotoran bawahnya, ganti lagi dengan air yang baru. Nah, ikan nila selain dengan kondisi kolam harus diperhatikan, harus bersih bawahnya ya, dasar kolamnya. Pakan ikan juga harus kita perhatikan. Kalau kita harus pengen hasil maksimal, pakan yang harus kita kasih ke ikan nila itu harus menggunakan protein yang cukup tinggi ya, biasanya menggunakan protein ya 33% atau menggunakan protein yang 28% agar ikan nila itu cepat besar dan badannya gemuk-gemuk. Kalau menggunakan protein yang rendah biasanya panennya pun itu akan lama. Beda kalau kita menggunakan protein yang tinggi seperti pelet yang protein 33%. Dari ukuran 2 jari biasanya kalau budidaya yang saya lakukan 4 bulan 5 bulan sudah bisa panen. Itu bukan menggunakan standar ras yang bagus, tapi menggunakan standar yang penting airnya itu mengalir ya.
kecil-kecil pun kecil ya, yang penting kecil, mengalir dengan menggunakan bantuan aerasi sedikit ya. Tapi padat tebarnya pun kita harus perhatikan, jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat, ikan itu tidak kuat ya. Beda dengan sistem bioplok atau ras yang sebenarnya. Lihat aerasinya pun cukup 1 titik, makanya kalau kita budidaya skala rumahan biasa aja ya, hanya untuk sekedar hobi ya, bisa ditiru dengan seperti itu.